Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mutia Mutmainnah dengan NIM 90300122061 dari Keuangan B. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu yang pertama pertanyaannya Surhairi Ramadan, bagaimana cara mengimplementasikan prinsip-prinsip perpajakan Islam dalam praktik perpajakan modern di negara yang beragam secara ekonomi dan keagamaan tanpa mengorbankan keadilan sosial dan prinsip syariah. Prinsip perpajakan Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan tidak membebani secara berlebihan dapat diterapkan dalam sistem pajak modern. Yang pertama, integrasi zakat dan pajak. Negara dapat mengakui zakat sebagai bagian dari kewajiban pajak bagi umat Islam, sehingga mereka yang membayar zakat dapat memperoleh keringanan pajak. Yang kedua itu sistem pajak yang adil dan proporsional. Pajak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi sehingga tidak memberatkan masyarakat kecil tetapi tetap adil bagi kelompok yang lebih mampu. Yang ketiga itu akuntabilitas dan transparansi. Pengelolaan pajak harus transparan dengan mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah korupsi. Terus, pajak berbasis prinsip syariah. Pajak tidak boleh membiayai sektor yang bertentangan dengan syariah, misalnya industri riba atau barang haram. Mungkin itu saja. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Hajar, yaitu apa sanksi orang yang tidak bayar pajak? Sanksi orang yang tidak bayar pajak tergantung pada hukum negara masing-masing. Umumnya seperti denda administratif, kayak kenaikan pajak atau bunga denda atas keterlambatan pembayaran. Terus penyitaan aset jika pajak tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu. Terus sanksi pidana sama larangan administratif. Mungkin itu saja. Selanjutnya pertanyaan dari Saudara Syahrul Riyadi, yaitu menurut pemateri atas definisi pajak sendiri yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Nah, bisa kita lihat bahwasanya realita justru wajib pajak dibayarkan untuk pihak stakeholder yang tercela mengambil keuntungan dari pajak yang dibayarkan tersebut dikarenakan lemahnya kebijakan hukum sendiri. Jadi bagaimana tuh menurut pemateri untuk menyikapi hal tersebut? Bahkan zakat sendiri juga dikorupsi oleh LPI. Apakah pindah negara jadi solusi atau kasus yang telah banyak terjadi? Nah, jika menyikapi penyalahgunaan pajak dan zakat, jika pajak dan zakat disalahgunakan oleh pejabat tidak amanah, maka yang pertama itu pengawasan masyarakat. Warga harus lebih aktif untuk mengawasi penggunaan dana publik dan mendukung lembaga independen yang mengaudit keuangan negara. Terus transparansi dan reformasi kebijakan, mendorong pemerintah agar memperbaiki sistem perpajakan dan pengelolaan zakat, menyuarakan aspirasi seperti lewat masyarakat, lewat jalur hukum, terus lewat organisasi masyarakat dan media, agar kebijakan pajak lebih bersih dan berpihak pada rakyat. Kalau pindah negara itu pilihan pribadi. Jika sistem karena misalnya jika sistem perpajakan dan hukum suatu negara terlalu banyak korupsi dan tidak berpihak pada rakyat, ada yang memilih mencari tempat dengan sistem lebih adil. Namun kapan lebih baik jika kita ikut serta dalam perubahan negara sendiri. Mungkin itu saja. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Wiwi Arneta Putri, yaitu apa saja jenis pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak? Jenis pajak yang umum dibayarkan biasanya meliputi pajak hasil PPH atau pajak penghasilan individu atau perusahaan. Terus pajak pertambahan nilai atau PPN, ini biasanya kalau belanja atau beli makanan di restoran pasti ada
PPN-nya. Terus pajak bumi dan bangunan PBB, pajak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Terus biaya masuk dan pajak impor, ya, pajak atas barang yang masuk ke suatu negara. Terus pajak kendaraan bermotor, pajak warisan dan hadiah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.